Sahabat Indonesia, Ramadan akhirnya berlalu dan hari kemenangan ada di depan mata kita. Datang juga akhirnya. Atas nama keluarga besar Kanal TV Anak Bangsa dan Lembaga Kajian Anak Bangsa, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal ada pertanyaan satu yang belum dijawab oleh Novel Baswedan sampai sekarang. Mengapa kasus-kasus yang menimpa sepupunya Anies Baswedan, yaitu Gubernur DKI Jakarta, tidak pernah diangkat atau ditelisik oleh seorang Novel Baswedan yang katanya jagoan penyidik di KPK. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kabar menggembirakan buat saya minimal. Sang penguasa kebenaran di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, akhirnya terjungkal juga dari gedung merah putih di KPK. Yang saya maksudkan adalah Novel Baswedan. Nah, saya membaca satu berita bahwa Ketua KPK sudah mengeluarkan surat penonaktifan sekitar 75 orang pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan. Sahabat Indonesia, lepas daripada puja-puji yang diterima oleh Novel Baswedan dari beberapa kompanconya di luar gedung KPK, termasuk para pegiat anti korupsi seperti IJW dan kawan-kawan, kenyataannya secara faktual rasa kebangsaan atau nasionalisme dari seorang Novel Baswedan harus kita pertanyakan. Karena apa? Gagal tes wawasan kebangsaan. Sahabat Indonesia, jujur saya awalnya saya bersimpati dengan Novel Baswedan, termasuk pada saat dia dipersekusi dengan dilempar air keras gitu. Tapi memang orang ini orang yang tidak mempunyai etika, ya. Etika kepada korps yang membesarkannya dia. Pada saat dia di KPK, bagaimana dia menyerang secara masif dan destruktif institusi kepolisian. Padahal Novel Baswedan ini awalnya adalah anggota Polri. Dia terus-menerus menyerang para jenderal atau para pimpinannya di Polri. Ini bagi saya tidak etis. Nah, sekarang pun sama. Dengan sok moralis, sok paling bersih, sok maha benar, dia menyerang ketua KPK. Bagi saya ini sangat-sangat tidak etis. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, tidak boleh melakukan itu. Kalau ayah saya dulu mengatakan jangan pernah meludah ke atas. Ini yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Dia selalu mengkritisi atasannya. Bukan hanya Kapolri, bukan hanya para jenderal di Polri, bukan hanya ketua KPK, bahkan Presiden Jokowi yang sudah membiayai dia pada saat operasi di Singapura, itu pun selalu dan selalu dicerca. Dikatakan Presiden Jokowi melemahkan KPK dan sebagainya dan sebagainya. Ini benar-benar luar biasa. Novel Baswedan selalu menyelamurkan sektor kegiatannya. Padahal ada pertanyaan satu yang belum dijawab oleh Novel Baswedan sampai sekarang. Mengapa
kasus-kasus yang menimpa sepupunya Anies Baswedan, yaitu Gubernur DKI Jakarta, tidak pernah diangkat atau ditelisik oleh seorang Novel Baswedan yang katanya jagoan penyidik di KPK. Novel Baswedan ini adalah pahlawan yang salah waktu dan salah kondisi. Ucapan-ucapan pedasnya merasa dia paling benar, paling hebat, dan seolah-olah KPK akan runtuh dengan ketidakhadiran Novel Baswedan. Ternyata ancamannya hanya gertak sambal, dan terbukti Ketua KPK berani menonaktifkan dia. Sahabat Indonesia, selaras dengan pemberlakuan undang-undang KPK yang baru, memang harus ada konsekuensi logis alih kepegawaian dari pegawai KPK kepada ASN, aparatur sipil negara. Ini satu keniscayaan, dan ini yang ditentang oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Bagi saya aneh, KPK itu adalah lembaga negara, tapi pegawainya tidak mau menyebut dirinya atau dimasukkan dalam kelompok ASN, aparatur sipil negara. Ini aneh. KPK seolah-olah di atas segala-galanya, harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ini yang aneh tuh. Nah, ada suatu kekhawatiran, nanti jangan-jangan setelah dialih statuskan menjadi ASN, gaji mereka berkurang. Nah, hari ini sudah dijawab dengan tegas oleh Cahyokumolo sebagai Menteri PAN dan RB bahwa akan ada kemungkinan pendapatan atau take home pay dari pegawai KPK yang alih status ke ASN justru akan meningkat atau naik. Nah, ini membantah sinyalemen seperti itu. Sahabat Indonesia, kita harus menggalang kekuatan bahwa semua anak bangsa yang bekerja di instansi negara harus menjadi ASN. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ada pengecualian, apalagi seorang Novel Baswedan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan sekarang kita dukung KPK untuk memberantas korupsi sampai sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, agar korupsi menghilang dan virus-virus korupsi juga tidak akan ada lagi di negeri tercinta ini. Kita harus mendukung KPK dengan atau tanpa Novel Baswedan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang kebahagiaan kita semuanya dengan keluarnya Novel Baswedan dan kawan-kawan dari Gedung Merah Putih di KPK. Mudah-mudahan opini saya sedikit memberikan pencerahan buat Anda. Dan satu hal lagi yang penting saya lakukan, mari bersama saya menjaga Merah Putih, menjaga Indonesia. Salah satunya dengan cara like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi.